Optimalisasi komunitas belajar satuan pendidikan dalam meningkatkan capaian rapor pendidikan pada indikator kemampuan literasi dan numerasi. Komunitas belajar satuan pendidikan merupakan wadah bagi guru untuk belajar bersama sebagai ajang peningkatan kompetensi dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah pembelajaran yang terjadi dalam mata pelajaran, kelas, ataupun fase. Dalam komunitas tersebut, guru memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa yang akan terukur hasil capaiannya pada rapor pendidikan. Ringkasan kondisi satuan pendidikan pada rapor pendidikan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemampuan numerasi SD Negeri 1 Waringin Sari mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Jika dilihat dari tampilan beranda rapor pendidikan, kemampuan literasi berwarna kuning dengan nilai capaian sedang. Kemampuan numerasi berwarna merah dengan nilai capaian kurang. Sedangkan karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran berwarna hijau, yang menandakan bahwa nilai capaian sudah baik. Berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan hasil capaian rapor pendidikan pada kemampuan literasi dan numerasi adalah pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi GTK. Dari penyebab tersebut, tantangan yang dihadapi adalah 1. Kompetensi pada domain bilangan, 2. Kompetensi membaca teks sastra. Yang terlibat pada kegiatan tersebut di komunitas belajar satuan pendidikan adalah 1. Pengawas sekolah sebagai pembimbing, 2. Kepala sekolah sebagai fasilitator, dan 3. Guru sebagai sentral dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Langkah dan strategi membentuk tim kecil, yaitu kelompok belajar fase A, fase B, dan fase C, yang di dalamnya terdapat koordinator fase, fasilitator fase, dan guru pendamping atau guru kelas. Membangun nilai atau komitmen bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh GTK. Merefleksikan visi satuan pendidikan. Analisis rapor pendidikan tahun 2023. Dari akar masalah yang ditemukan, ditentukanlah program benahi dengan melihat pilihan inspirasi kegiatan yang tersedia, kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau RKT dan dianggarkan dalam ARKAS untuk realisasi kegiatan. Refleksikan hasil literasi dan numerasi tiap kelas sebelumnya. Dengan tepat. Ya, itu kalau dari CP PAI ya. Nah, bisa juga diterapkan di sini. Komunitasnya itu dicoba. Biasa apa? Fasilitasi topik pembelajaran berbasis numerasi dan literasi di komunitas belajar.
pelatihan peningkatan kapasitas penggerak komunitas belajar yang dilakukan secara daring dan luring. Analisis CP, TP, ATP, dan modul ajar di komunitas belajar sekolah. Proyek literasi dan numerasi pada komunitas belajar. Adapun strategi penguatan literasi dan numerasi, yakni pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah dan di rumah. Memfasilitasi siswa melakukan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Analisis hasil monitoring belajar pada komunitas belajar sekolah. Komunitas belajar berjalan dengan optimal, kemampuan literasi dan numerasi meningkat, sehingga diharapkan hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga dapat meningkatkan capaian pada rapor pendidikan. Komunitas belajar berjalan dengan efektif. Literasi numerasi menyenangkan bagi anak. Hebat. Belajar menyenangkan. Belajar di sekolah SD 1 Baringsaru itu lebih menyenangkan karena anaknya jadi rajin belajar, suka membaca, dan alhamdulillah sih senang gitu sekolahnya di sini. Pembelajaran di SD Waringin 1 sangat menyenangkan, anak saya jadi lebih maju lah belajarnya gitu.